Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis disusun oleh saya sendiri, yaitu Noverika Rahmadani, BP 200-116 dengan dosen Melina Ekayan Fitri, SSI, MM. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 dan 2 dari 5 soal. Soal 1 yaitu sebuah perusahaan meminjam uang ke bank untuk investasi sebesar 500 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Pinjaman dilunasi melalui angsuran semester mulai saat ini dengan bunga 12% PA. Buatlah tabel amortisasi utangnya. Di sini kita dapat ketahui PF sebesar 500 juta karena dia meminjam uang ke bank. Dan J2-nya itu 12% dibagi 2. Kenapa? Karena dia melunasi angsurannya semester. Dapat 12 bagi 2 yaitu 6% sama dengan 0,06. Dan N-nya itu yaitu 3 dikali 2 karena dilunasi dalam semester, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang ditanyanya adalah A. Maka dapat kita peroleh jawabannya dengan menggunakan metode anuitas di muka, maka A-nya sama dengan PF dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N ditambah 1 dibagi I ditambah 1. Maka kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang kita peroleh tadi. Jadi PF-nya 500 juta dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat min 6 ditambah 1 dibagi 0,6 ditambah 1 sama dengan 500 juta dibagi 5,212363785, maka A sama dengan 95.925.768,15 ribu rupiah. Lanjut, kita masuk ke dalam tabel amortisasi utangnya, yaitu ada 5 kolom. Yang pertama itu periode, yang kedua besar angsuran, yang ketiga bunga, yang keempat amortisasi utang, yang kelima saldo. Untuk besar angsuran dari periode 0 sampai 5 itu sama, yaitu 95.925.768,15 ribu rupiah. Untuk periode 0, dia tidak untuk periode 0 bunganya tidak dapat kita ketahui, dan amortisasi utangnya itu B dikurang C. Karena bunganya untuk di periode 0 tidak dapat, maka langsung amortisasinya itu yaitu 95.925.768,15 rupiah. Dan saldonya untuk periode 0 yaitu 500 juta dikurang 95.925.768,15 ribu rupiah, yaitu 404.074.231,85 ribu rupiah. Dan untuk periode 1 yaitu bunganya, untuk mencari bunganya itu I dikali saldo. I-nya itu 0,06 dikali saldo pada periode 0. Jadi I 0,06 dikali 404 74.231,85 ribu rupiah, yaitu 24.244.453,91 ribu rupiah. Dan untuk amortisasi utangnya yaitu besar angsuran dikurang bunga, maka kita dapat peroleh 71.681.314,24 ribu rupiah. Dan untuk mencari saldonya E dikurang D. Jadi bunga tadi kita kurang dengan saldo 404 tadi kita kurang dengan hasil
pengurangan B dikurang C tadi, maka kita peroleh 332.917,61 ribu rupiah. Seterusnya untuk periode 2, 3, 4, dan 5 caranya sama, dicari bukanya dulu, dicari amortisasi utangnya dulu, baru kita mendapatkan saldonya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Jika pada nomor 1 di atas dilakukan pelunasan utang dengan metode dana pelunasan, di mana pinjaman berbunga 10% PA dibayarkan setiap 4 bulan, dan pembayaran dana pelunasan memperoleh bunga 9% PA dihitung semesteran. Hitunglah jumlah pembayaran tahunan dan buatlah tabel dana pelunasannya. Maka kita dapat penjelasannya yaitu dengan mengetahui VF-nya yaitu 500 juta, N-nya 6, J2-nya 9% dibagi 2 yaitu 4,5% sama dengan 0,045, dan kita harus mencari bunga periodik ini. Guna bunga periodik ini untuk mencari jumlah pembayaran tahunan nanti, yaitu dengan menggunakan dengan bunga persen 10% dikali 500 juta yaitu 50 juta ribu rupiah. Maka kita dapat jawabnya yaitu A sama dengan VF per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 bagi I. Maka 500 juta dibagi 1 ditambah 0,045 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 0,45 sama dengan 500 juta dibagi 6,7169 sama dengan 74.439.101,37 ribu rupiah. Kita lanjut ke mencari jumlah pembayaran tahunan, yaitu dengan kita cari jumlah untuk dana pelunasan dalam 1 tahun dulu, yaitu 2 dikali 74.439.101,37 ribu rupiah. Kita peroleh hasilnya yaitu 148.878.202,74 ribu rupiah. Maka jumlah pembayaran tahunannya yaitu 148 tadi kita tambah dengan bunga periodik yaitu 198.878.202,74 ribu rupiah. Kita lanjut ke tabel dana pelunasannya. Dalam tabel dana pelunasan ini, tabelnya itu ada 4 kolom, yaitu untuk periode, besar tabungan, bunga periodik, dan saldo akhir. Kita mulai dari 0. Saldo akhir kita dari 0 kosong, dan kita mulai dari periode 1. Untuk periode 1, bunga periodiknya kita tidak dapat ketahui. Dan lanjut ke periode kedua. Untuk mencarinya itu beda dengan amortisasi utang tadi. Bunga periodik ini kita cari dengan saldo akhir dikali dengan I tadi yaitu 0,045. Dan untuk mencari saldo akhirnya itu besar tabungan ini kita tambah dengan bunga periodik dan kita tambah saldo akhir pada periode 1 untuk periode 2. Maka hasilnya yaitu 150.227.906,3 ribu rupiah. Kenapa? Karena besar tabungannya yaitu 74 juta ditambah 3 juta ditambah 74.439.101,37 ribu rupiah pada saldo akhir periode 1. Seterusnya untuk periode 3, 4, 5, dan 6 penjelasannya sama dengan cara tersebut yang saya jelaskan di awal tadi. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya soal 1 dan soal 2. Jika ada penjelasannya kurang jelas dan saya mohon maaf, saya masih dalam proses pembelajaran.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.